Sekalipun untuk pendeta, hamba Tuhan, kalau dia nggak lakukan konten, tidak terjadi perubahan. Kita akan belajar ada 3 prinsip hidup dalam keseimbangan. Yang pertama, prinsip untuk saudara hidup dalam keseimbangan agar saudara tua nanti kuat, agar tua saudara nanti segar, agar tua nanti saudara tetap sehat. Yang pertama, perlu latihan. Tidak ada orang yang langsung jadi sempurna. Semua yang excellent lahir dari kedisiplinan. Semua orang profesional lahir dari latihan. Masih ingat waktu kita belajar naik sepeda pertama-tama? Kita nggak langsung bisa mengendarai sepeda itu. Kita pasti jatuh berkali-kali. Sampai kita berdarah-darah, sampai sepeda kita rusak berkali-kali, harus direparasi berkali-kali. Tapi karena saudara tidak kapok naik sepeda. Karena saudara mau terus latihan naik sepeda. Akibatnya sekarang saudara mahir naik sepeda. Jadi segala sesuatu yang profesional, segala sesuatu yang excellent lahir dari latihan. Sama dengan keseimbangan, keseimbangan tidak akan mungkin bisa terjadi secara otomatis kalau saudara nggak pernah latihan. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang latihan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang latihan. Orang yang punya persiapan yang matang cenderung berhasil. Orang yang punya minim persiapan cenderung kurang berhasil. Hampir saya tidak pernah menemukan sebuah pesta perkawinan gagal. Jarang Anda menemukan sebuah pesta perkawinan gagal. Why? Karena pesta perkawinan sudah dipersiapkan 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. No wonder kalau pesta perkawinan jarang sekali ditemukan kegagalan. Why? Karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun sayangnya, begitu dia udah lakukan pesta perkawinan, dia puas. Dia tidak persiapkan dirinya untuk terus belajar, untuk terus latihan, untuk terus menjaga keseimbangan, yang mengakibatkan akhirnya perkawinan mereka mengalami kandas. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Tetapi kata Paulus kepada jemaat di Korintus, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Dan juga Paulus memberikan teladan kepada jemaat di Korintus. Dia sendiri setiap hari latihan agar dia tetap seimbang. Supaya jangan sampai ketika dia memberitakan firman, dia jadi ngomongan orang lain. Orang yang tidak pernah latihan menjaga keseimbangan, maka jadi omdo. Ngomong doang. NATO. No action, talking only. Kalau Anda tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, apa bedanya sama iblis? Iblis juga tahu firman Tuhan dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir. Hanya bedanya, iblis tahu firman, tidak melakukannya. Nah, kalau Anda cuma tahu firman, tidak melakukan, maka tidak ada bedanya kita dengan si penipu itu. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan, harusnya setiap orang Kristen punya warna yang berbeda. Bukan cuma tahu konten, tapi melakukan konten. Hei, puji Tuhan, kita hari-hari ini disuguhkan begitu banyak konten-konten yang bagus. Di YouTube, di webinar, di IG, di TikTok. Namun saya mau beritahu, yang bagus bukan cuma kita tahu konten. Yang bagus ketika kita melakukan konten. Karena hidup kita tidak akan berubah banyak. Hidup kita tidak akan pernah menjadi bagus kalau kita cuma sekedar tahu konten. Hidup kita akan berubah banyak. Hidup kita akan jadi bagus ketika kita melakukan konten. Saya kasih contoh. Banyak orang percaya saya bisa kurus. Tapi disuruh diet, disuruh olahraga, disuruh puasa,
Disuruh pantang makan yang goreng-gorengan tidak mau. Contohnya, orang di depan saudara. Saya ingat di awal tahun 2020. Setiap kali kita masuk bulan Januari, selalu kita punya resolusi, selalu kita punya mimpi, selalu kita punya visi. Dan mimpi saya sederhana. Di awal tahun 2020, saya pengen turun 5 kilo. Oh, easy job. Berarti setiap 2 bulan cukup turun 1 kilo. Akhir tahun sudah turun 6 kilo. Lebih dari target. Easy job. Tapi gara-gara pandemi masuk di Indonesia, yang mengakibatkan tadinya saya sering traveling, yang tadinya saya banyak waktu untuk exercise, akhirnya saya kerjanya duduk, ibadahnya duduk, meeting duduk, berkomunitas duduk. Bukannya turun 5 kilo di akhir 2020, naik 8 kilo. Hei, padahal pendetamu percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Hei, padahal pendetamu percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Percaya Tuhan besar, percaya Tuhan itu Immanuel tidak cukup. Karena iman tanpa perbuatan mati. Sekalipun untuk pendeta, hamba Tuhan, kalau dia nggak lakukan konten, tidak terjadi perubahan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.